Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satu di Kumba menyatakan informasi terkini dan terkinian. Inilah ruangnya di mana kita akan mengupas tuntas bagaimana program-program yang ingin dicapai, yang ingin kita sampai di dalamnya. Dan insya Allah itu untuk kebaikan kita semua dalam hal ini, terutama warga Departemen Agama atau Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Hari ini alhamdulillah tim dari Prokes 1 Bulukumba kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba yang alhamdulillah tadi telah membawa materi dalam musyawarah guru mata pelajaran. Lainnya itu kami sapa beliau dari depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik Ustaz. Alhamdulillah. Saya lihat cerah-cerah. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sekedar informasi, beliau ini kepala Kementerian Agama yang kita tahu beliau berangkat dari bawah sekali. Dan sampai sekarang informasinya Ustaz, Bapak pertama terangkat sebagai PNS itu di Kabupaten Tatu. Bagaimana bisa ini? Jadi alhamdulillah kiprah perjalanan saya selaku ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, saya sendiri sebetulnya tidak pernah punya impian ke sana. Tetapi kemudian perjalanan hidup dan karir takdir Allah takdirkan ke sana. Sebelumnya saya mendedikasikan diri di perguruan tinggi di Fakultas Adab IAIN Alauddin. Oh, jadi pernah dosen? Pernah, bukan dosen. Jadi saya asisten sekaligus waktu itu bekerja di BPKKN. Jadi LP3M sekarang. LP3M. Ini namanya Badan Pembina Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa IAIN Alauddin. Nah, pada waktu itu terjadi bagi alumni yang terbaik itu ada namanya calon pendidikan pegawai pencatat nikah. Nah, waktu itu rekan saya bilang ini ada program. Ya. Kalau menunggu jadi cados, masih banyak kakak-kakak senior yang lebih duluan mendedikasikan dirinya. Kalau mau cepat, saya sarankan ambil yang ini. Saya bilang, apa itu pada kamu? Katakan beliau, itu adalah calon pegawai pencatat nikah. Ya, kalau itu menurut ayahanda yang terbaik, maka saya tentu ikut sama ayahanda. Nah, pada saat itulah ceritanya saya ikut seleksi dan alhamdulillah berada pada peringkat pertama ketika tahun 95. Tetapi ketika itu kita ikut tes melalui IAIN, tapi kemudian penempatannya ditentukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau bisa ditahu siapa dekan pada saat itu yang Pak almarhum Haji Mustafa Nuri LAS. Itu seperti beliau saya. Ya, Nah, ketika itu penempatan sebetulnya saya dikasih opsi ada kosong di Sumba Opu di gua. Saya pikir selama ini kan saya sudah lama hidup di Makassar, ingin mencoba suasana baru. Ya. Nah, kalau mau ke Tator, saya bilang iya, saya suka Tator. Ya. Ya, saya pikir di pikiran saya Tator itu seperti apa. Pokoknya saya bilang enggak, biarlah Toraja. Nah, tiba di Toraja, saya berpikir kita akan tinggal di mana. Maka waktu itu Pak Nurdin Baturante selaku Kakang Kemenak, salah satu kebiasaan pendatang adalah menginap dulu di rumah beliau. Jadi saya diambil dulu oleh yang punya Segiri Indah satu malam, lalu malam berikutnya diambil oleh Pak Kepala Kantor Kemenak. Saya harus ke rumahnya nginap selama seminggu. Setelahnya itu baru kita berpikir kemana. Nah, akhirnya dapat
kos di samping kantor Kemenang Tanah Toraja waktu itu. Oh, jadi kos dulu. Kos dulu, jadi kita saya kos hingga pindah kurang lebih 9 tahun kos Di kantor di ini. Tato. Nah di Toraja meniti karir, bergabung dengan PKPRI, Persatuan Koperasi Republik Indonesia, baru bergabung dengan proyek Bank Dunia yang namanya Basic Education Project di samping pekerjaan tugas pokok kita di Kementerian Agama. Jadi pengangkatan CPPN ditugaskan di Kecamatan Seseng itu hanya nama, tapi kita lebih kepada penataan administrasi di kantor di urusan umum, lalu pindah menjadi KWTU kepegawaian, lalu dilebur silang semua jabatan itu. Hanya saya menjadi sekretaris Kopri Kabupaten dan sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Kementerian Agama Kabupaten Toraja hingga pulang ke Bulukumba. Ya, satu hal yang sangat menarik, beliau pendatang tapi mampu menyatu dengan pejabat di sana, dengan masyarakat di sana, bahkan menduduki jabatan-jabatan yang strategis pada saat itu. Ya. Tapi pasti ada suka dukanya karena kita hidup di Daerah minoritas. Ya. Ya. Bagaimana adaptasinya dalam arti kata toleransinya? Ya, di Tanah Toraja itu agama dinilai bahwa itu adalah hak asasi yang paling esensi. Artinya bagi penganut keyakinan, agama itu adalah hak asasi individu. Tetapi lebih kepada yang menonjol itu adat dan tradisi. Ada tradisinya. Di adat tradisi inilah semua agama hadir. Sehingga agama mempunyai ruang sendiri, adat mempunyai ruang sendiri. Tetapi di setiap upacara-upacara adat, agama bukanlah yang menonjol, tetapi kultur yang kemudian menjadi pengikat budaya itu. Makanya di Toraja itu ada istilah tongkonan. Ya. Di tongkonan ini semua orang duduk, terlepas dia agamanya apa. Iya. Jadi adaptasi itu adalah adaptasi perasaan karena kultur, bukan karena agama. Karena agama dipahami sebagai bagian daripada hak asasi terkait dengan ideologi keyakinan mereka. Jadi tidak ada kaitan. Itulah hebatnya di Toraja. Oh, alhamdulillah. Baik, pemirsa kita selama dipindah ke Bulukumba, satu hal yang menarik sebagai keberagaman adalah aksi Sipaletno Iya. berkaitan dengan zakat. Awal muncul ide cemerlang seperti itu dari mana, Ustaz? Oh iya. Jadi aksi Sipaletno itu sebetulnya kebetulan saya ikut diklat administrator. Itu istilahnya diklat PIM 3 di masa lalu. Nah, dalam diklat itu menjadi salah satu prasyarat harus ada inovasi. Ya. Lalu saya mencoba melihat ada 3 yang saya coba analisis. Yang pertama, bimbingan perkawinan digital melalui online. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan tentang penataan kompetensi bagi tenaga pengajar. Kemudian yang ketiga adalah percepatan akselerasi zakat dan wakaf. Setelah kita menggunakan pendekatan analisis SWOT, rupanya yang punya peringkat tertinggi itu adalah percepatan zakat, mendukung Perda dan mendukung SK Bupati dan KMA. Dari sisi regulasi sudah aman karena sudah ada PMA-nya, sudah ada Perdanya, sudah ada Perbutnya, ada lembaganya. Saya melihat bahwa zakat di Bulukumba itu seakan-akan menjadi bagian daripada orang-orang yang mampu dan kaya. Bagaimana dengan masyarakat yang di pelosok yang notabene pendapatannya kecil dan mereka juga punya ruang untuk bagaimana mengimpakkan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, situ saya berpikir. Lalu saya ingat waktu kecil
orang tua kita, Ya, kalau dia memasak ambil satu genggam, ya betul. baru ada wadahnya itu namanya baku. Tuh. Saya tanya, "Mah, ini baku ini untuk apa?" Nah bilang itu nak, setiap satu genggam kalau mau kita memasak ambil segenggam diturunkan di situ. Saya tanya untuk apa? Dia bilang tidak dijamin ini nak, walaupun ini kita petani sawah, tapi tidak dijamin bahwa ini semua halal. Karena pada musim kemarau kita akan berlomba mencari siapa yang paling duluan diairi. Sehingga boleh jadi haknya yang di atas lah kita ambil. Oleh karena itu supaya kita tidak makan syubhat, kita sedekahi. Wah, masuk akal. Kita sedekahkan. Lalu kepada siapa dikasih ini? Nah, setiap hari Jumat ini dikumpul di masjid. Diberikan kepada orang-orang yang belum mampu dan orang-orang yang sekolah tapi tidak punya uang, kasih ke situ. Yang kedua, katanya sekaligus menjadi tolak bala di kampung kita. Oh, hebat ini filosofinya ini. Iya. Nah, hebat. Karena itu saya coba angkat si paletno segenggam. Iya. Tapi bukan cuma di beras, tapi semua produksi pertanian dan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan diserahkan dengan istilah segenggam si paletno. Tapi kenyataan kemudian karena ini kultur yang kita angkat, bukan segenggam betulan. Iya. Ada yang kasih sekarung. Luar biasa. Ada yang kasih sekarung. Jadi bayangkan kita lonceng itu di Tibuna. Itu kalau dibentuk beras semua sekitar 79 karung berisi 5 kilo. 79 karung. Iya. Itu sehari. Dalam waktu sehari. Dalam waktu yang sehari. Ada yang serahkan kambing, ada yang serahkan telur, ada yang serahkan karet, banyak serahkan beras. Akhirnya merembetlah ke tempat-tempat lain, malah isunya yang berkembang, tapi lebih banyak lagi, dan itu Rilau Ale, Bulukumpa, Kindang, Gantarang, masif itu hingga hari ini. Ya. Sampai kita mencetak khusus karung di Basnas itu dengan si Palendo, mencetak khusus, dan pernah berebut karung orang di salah satu desa, dan cukup itu karung. Luar biasa. Tantangannya masih banyak desa yang belum. Padahal program ini sangat bagus sekali kita melihat, bukan cuma untuk zakat semata-mata, tapi bisa membantu anak-anak atau orang-orang miskin di satu desa itu. Andai kata ini kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini bupati, ini kita masifkan di masyarakat, kita gencarkan di masyarakat, sehingga ketika itu terjadi kan janji Tuhan barakati minas sama wal ard akan sampai kepada kita semua, dan insya Allah seperti yang disampaikan tadi mampu menolak menjadi tolak bala bagi kita. Bagaimana? Sebetulnya Bupati dukung, karena yang launching ini barang adalah wakil bupati atas nama bupati, dan rupanya perjalanan hidup beliau juga saya bukan yang memulai. Ternyata barang ini sejak orang tua Bapak Wakil Bupati melakukan itu hingga turun kepada Pak Wakil Bupati. Hanya saja bentuknya lain. Ini kan sebuah peristilahan saja. Alhamdulillah ini kan saya tujuan utamanya itu bukan pada si Palembang, tapi tujuan kita adalah bagaimana kemudian pembiasaan hidup bagi seseorang. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan hidup, maka begitu tidak ditunaikan, maka akan ada yang kurang dalam jiwanya. Nah, kalau sudah ada perasaan itu, berarti bisa dibayangkan kalau setiap desa terkumpul melimpah ruah itu. Melimpah ruah. Untuk sementara ini, Ustaz, program unggulan yang ingin kita lakukan di Kementerian Agama yang berkaitan dengan zakat ini, karena ada desa zakat kaya, bagaimana dengan PZ di masjid, ada di sekolah, ada di gua? Pada prinsipnya
Asisi Paletno itu tidak berdiri sendiri. Jadi setiap desa dibentuk UPZ, setiap kecamatan ada UPZ-nya. Jadi dia akan bersinergi ini barang. Nah ini yang kita capai adalah bagaimana kemudian mengakselerasi apa yang ada sekarang itu zakat profesi. Itu luar biasa Pak. Begitu Pak Bupati tanda tangani MOU dengan kepala dinas, maka zakat yang masuk dalam sebulan itu di kisaran 800 hingga 1 miliar. Jadi semenjak ditandatangani itu kan Bulukumba berada di tingkat yang tertinggi di seluruh kabupaten kota. Karena baru saja 6 bulan itu kan sudah 8 miliar uang yang masuk. Bayangkan. Nah, uang-uang ini kemudian itu kita harapkan pertama menjadi jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial Di masyarakat. Karena kan kalau menggunakan dana pemerintah terlalu panjang pembahasannya. Masuk DPR, dibahas di Musrembang dan seterusnya. Kalau ini karena dia bersifat jaring, artinya penggunaannya itu lari kepada tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Nah sehingga ini akan mengundang iba, mengundang kepedulian dan kepekaan kepada orang lain bahwa saya telah ikut terlibat dalam rangka pengentasan kemiskinan, menolong orang yang susah walaupun sekecil. Jadi saya menggunakan teori semut, saling kerjasama. Jadi saya menggunakan teori semut ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar kan bertengkar yang tersemut dengan cicak. Cicak mengatakan, apa artinya kau semut kecil? Apa sih kekuatanmu? Sementara saya besar. Nah, ketika api itu disulut, maka cicak datang meniup api semakin besar. Tapi semut si kecil itu datang meludahi itu api karena dia banyak, maka apinya mati. Lalu dia berkata, saya tidak persoalkan matinya api atau tidak. Yang pasti saya telah berbuat untuk kebaikan. Nah itu kalau luar biasa. Jadi kita menggunakan teori itu lari kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedikit, selama menjadi pegawai negeri sipil, boleh jadi di perjalanan karir itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Ya kita kembali dulu yang menyenangkan dulu Ustaz. Yang paling menyenangkan yang menggugah hati nilai kesadaran. Sebetulnya menjadi itu kan lari kepada personal. Personal. Tetapi kan kita lari kepada la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna sadid. Artinya bentuk apapun kita harus syukuri. Dan kalau disyukuri maka urusan yang menentukan itu kemudian untuk memberikan keberkahan. Jadi pada prinsipnya yang menyenangkan itu ada, yang tidak menyenangkan itu tidak ada. Walaupun mungkin pada tataran orang-orang tertentu tetap saja ada yang tidak menyenangkan. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak menyenangkan, karena yang tidak menyenangkan kita manage menjadi yang menyenangkan. Kita arahkan ke menyenangkan. Jadi kita harus punya prinsip positive thinking. Karena setiap sesuatu kalau dia menjadi negatif baru diarahkan ke positif, maka 2 kali positifnya akan bertambah. Nah itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Jadi situlah plus minusnya. Jangan pernah ada prasangka-prasangka, karena sebetulnya di pikiran kita itu tidak enak. Tetapi kan Allah menciptakan tidak enak itu motivasi untuk enak. Bukan? Saya kasih contoh. Saya kadang gini sengaja kan, taruhlah seseorang menunggu mobil di pinggir jalan. Saya tahu bahwa dia menunggu mobil dan mobil saya kosong. Umpamanya begitu. Sengaja saya buka kaca umpamanya, saya tidak ambil. Tapi motivasi saya bukan karena saya sombong, tidak. Supaya dia merasa bahwa begitu enaknya kalau kita naik kendaraan. Dan emosinya itu membuat dia punya semangat untuk mencari sendiri dan beli sendiri. Bagaimana saya memiliki seperti itu. Jadi di mata dia mungkin negatif, tapi di kita kan positif. Nah, ketika negatifnya bersatu ke positif, maka itu menjadi motivasi. Aja, sesekali begitu. Jadi niatnya diperbaiki. Sebagai kita mengunjungi pengunjung. Apa yang untuk Departemen Agama
harapan ke depannya supaya Ya, saya sejak dulu punya ekspektasi begini. Kita sudah lihat dan rasakan bersama ketika dahulu, kalau ada yang kumuh selalu diekspektasikan, itulah kemenangan, kan? ya, Tetapi waktu bergulir dan masyarakat merasakan dan melihat bahwa kehadiran kita itu dibutuhkan. Karena saya katakan Kementerian Agama harus the best choice iya, dan harus menjadi pilihan utama, bukan pelarian. bukan pelarian. Artinya kita bukan pada kuantitatif, tapi lebih kepada kualitas yang nantinya akan berjalan sama antara kuantitatif dan kualitatif. Iya, Nah, itu. Dan yang kedua bahwa kita ingin untuk pendidikan kita ini pendidikan yang destinasi. Artinya destinasi itu keindahan, estetik, tetapi estetiknya itu adalah nuansanya akademik yang maju, kan? Jadi melahirkan karakter. Kurang senang di rumah, begitu tiba di lembaga kita senang. maka ketidaksenangan tertutup oleh rasa kesenangan. Itu yang kita harapkan. Begitu pula persepsi masyarakat kepada kita. Iya, Jadi kalau dulu kita mencari siswa untuk masuk, maka sekarang kita harus mencari siswa. iya, alhamdulillah. Cari siswa karena punya harapan dan gagasan. Jadi kita punya gagasan madrasah yang mandiri, berprestasi, lalu menjadi harapan masyarakat untuk memasukkan anaknya. Iya, Jadi, dan ini terasa semakin tahun ada pergeseran nilai meningkat terus. Terbukti tahun ini itu rata-rata jumlah pendaftar kita di atas amban rasio kelas. Artinya apa? Banyak menaruh harapan untuk masuk di kita. Itu. ya, alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras dan arahan dari pimpinan. Alhamdulillah. Jadi baik pemirsa yang berbahagia, inilah bincang lepas dengan beliau. Dari pertemuan ini kita bisa mengambil garis kesimpulan bahwa beliau memberikan contoh kepada kita semua dimanapun kapanpun, jadilah orang yang berguna dan senantiasa melakukan hal yang terbaik untuk kita terdepan dalam fastabiqul khairat, lomba-lomba kepada nilai-nilai kebaikan yang dijabarkan oleh Al-Quran. Kemudian dari perbincangan ini juga kita mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah takut untuk ditempatkan dimanapun, karena yang kita bawa itu bukan barang tetapi kualitas diri, dan itu bisa kita peroleh ketika kita mengenyam pendidikan di madrasah. Kita membawa kualitas, kita tidak membawa embel-embel di belakang harta atau orang tua, kita tidak, tetapi kualitas yang diberikan oleh madrasah itulah yang menjadi cikal bakal kita untuk bersaing di era yang sekarang ini. Jadi untuk beliau kami ucapkan terima kasih Ustaz atas Terima pencerahannya. kasih. Saya mendoakan prokes ini menjadi bagian daripada kemandirian dan corong publis madrasah kita dan semua halayak bisa melihat Amin, apa amin, yang dilakukan, prestasi ke depan. Amin, amin. Insyaallah. Dan insyaallah kami akan senantiasa meminta pendapat dari Bapak sebagai orang yang suka dengan perkembangan seperti ini. Demikian, dan saya akhiri satu statement bahwa bukan jumlah yang kita ingin tahu berapa yang mengenal kita, tetapi yang kita tahu seberapa senang orang dengan kita setelah mengenalnya. Inilah yang sampai saat ini, dan saya akhiri billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses madrasah dan sukses kita semua.